Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang eksistensi tasawuf dalam pengembangan nilai karakter sosial dalam masyarakat Islami dengan anggota kelompok Dira Esa Mukti, Nafika Riza Ramadhani, Indah Setyorukmi. Jadi, apa itu tasawuf? Tasawuf merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Sejarah, mazhab, dan inti ajarannya memiliki sejumlah versi berbeda dalam mengartikan apa itu sufi atau tasawuf. Ada beberapa pendapat di antaranya. Yang pertama, sufah. Kata sufah yang berarti emperan Masjid Nabawi dan didiami oleh sebagian sahabat Ansar. Hal ini sendiri dikarenakan amalan ahli tasawuf hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat tersebut, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dalam kesederhanaan. Saf, kata saf juga dapat berarti barisan. Istilah ini kemudian dianggap oleh sebagian ahli sebagai akar kata tasawuf, karena ahli tasawuf merupakan seorang atau sekelompok orang yang membersihkan hati. Mereka diharapkan berada pada barisan saf yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safa, kata safa juga berarti bersih, karena ahli tasawuf kemudian berusaha untuk membersihkan jiwa mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufanah sebagai sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Hal ini karena ajaran tasawuf dapat bertahan dalam situasi yang penuh pergolakan, ketika umat muslim terbuai oleh materialisme serta kekuasaan, sebagaimana kayu sufanah yang tahan hidup di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Kata suf dapat juga bermakna bulu domba, karena para ahli tasawuf pada masa awalnya menggunakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit atau bulu domba. Meski memiliki definisi beragam, tasawuf kemudian memiliki arti yang satu, yaitu upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan serta menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Ada juga tasawuf menurut para ahli. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf merupakan menyucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan kholwat riyadhah, taubah, dan ikhlas. Menurut Al-Junaid, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Ilmu tasawuf menurut Syekh Ibnu Ajibah adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal saleh. Jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah karunia ilahi. Sejarah dan perkembangan tasawuf. Ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya pada akhir abad kedua. Pada awalnya tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Setelah kekuasaan Islam makin meluas dan terjadi perubahan sejarah yang fenomenal pasca Nabi dan sahabat. Ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi rohani, dan budaya hedonisme pun menjadi fenomena umum. Pada abad ketiga dan keempat, esensi utama ilmu tasawuf adalah tentang hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Tasawuf mulai berkembang dan menjadi satu disiplin ilmu yang berbeda dengan fikih, tafsir, hadis, dan kalam. Memasuki abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tasawuf kembali menemukan suatu bentuk pengalaman baru. Persentuhan tasawuf dengan filsafat berhasil mencetak tasawuf menjadi lebih filosofis, yang kemudian dikenal dengan istilah teofi. Dari sinilah kemudian muncul dua varian tasawuf, Sunni dengan coraknya amali dan falsafi dengan coraknya iluminatifnya.
Prinsip-prinsip tasawuf. Yang pertama zikir, yang kedua fikr atau meditasi, yang ketiga sahar atau bangkit, yang keempat ju'i atau merasa lapar, yang kelima sumut atau menikmati keheningan, yang keenam saum atau puasa, yang ketujuh khalwat atau bersunyi sendiri. Aliran ilmu tasawuf dan bentuk ajarannya. Yang pertama tasawuf akhlaki terdiri dari takhali, tahali, dan tajali. Yang kedua tasawuf falsafi, yang ketiga tasawuf syi'i. Dasar ilmu tasawuf. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 115, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 186, yang ketiga surat Qaf ayat 16, yang keempat surat Al-Kahfi ayat 65. B. Nilai karakter. Nilai karakter merupakan suatu sifat atau suatu hal yang dianggap penting dan berguna dalam kehidupan manusia. Nilai karakter juga dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam berperilaku. Pengertian nilai karakter menurut para ahli. Maxwell. Karakter sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya sekedar perkataan. Lebih dari itu, karakter sebagai pilihan yang bisa menentukan sebuah tingkat kesuksesan dari seseorang. Win. Karakter adalah menandai bagaimana teknis ataupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku ataupun tindakan. Doni Kusuma. Pengertian karakter ialah sebuah gaya, sifat, ciri, ataupun karakteristik yang dimiliki seseorang yang berasal dari pembentukan atau tempaan yang didapatkannya dari lingkungan yang ada di sekitar. Gullowe. Karakter adalah kepribadian yang bisa dilihat dari titik moral atau tolak etis, seperti kejujuran seseorang. Biasanya karakter maupun hubungan pada sifat-sifat yang umumnya tetap. W.B. Saunders. Karakter ialah sifat yang nyata dan berbeda yang mana ditunjukkan oleh seseorang. Karakter tersebut bisa dilihat dari beragam macam atribut di dalam tingkah laku seseorang. Macam-macam nilai karakter. 1. Religius, 2. Jujur, 3. Toleran, 4. Disiplin, 5. Kerja keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa ingin tahu, 10. Semangat kebangsaan, 11. Tanggung jawab, 12. Selalu berpikir logis, kritis, dan inovatif, 13. Cara berpikir dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan juga logika untuk menghasilkan hasil yang baru dan termutakhir dari apa yang sudah dimiliki. 14. Cinta damai, 15. Gemar membaca, 16. Peduli lingkungan, 17. Peduli sosial, 18. Tanggung jawab. Tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, serta berperilaku baik. 2. Membangun bangsa dengan berkarakter Pancasila. 3. Mengembangkan potensi warga negara supaya mempunyai sikap percaya diri, bangsa dan negaranya juga mencintai umat manusia. Menurut Kusuma, tujuan pendidikan karakter ialah sebagai berikut. 1. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting atau perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas bagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga juga masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Fungsi pendidikan karakter. 1. Membangun kehidupan bangsa yang multikultural. 2. Membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan juga mampu berkontribusi pada pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar supaya berhati baik, berpikiran baik, berperilaku baik, dan keteladanan yang baik. 3. Membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, serta mampu hidup berdampingan dengan bangsa lainnya dalam suatu harmoni.
3. Peran tasawuf dalam kehidupan sosial masyarakat. Tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan dunia menjadi manusia yang arif, bijaksana, dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi nilai-nilai spiritual sosial yang jelas. Bentuk ajaran yang ditawarkan untuk membersihkan jiwa dan penyakit sosial tersebut dalam ajaran tasawuf dapat dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu tahali, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin yang mengotori hati manusia seperti iri dan dengki, buruk sangka, sombong, membanggakan diri sendiri, pamer, pemarah, dan sifat-sifat tercela yang lain. Tahali, mensucikan atau menghindari diri dengan sifat-sifat terpuji, dengan taat lahir dan taat batin. Tajali, terungkapnya nur gaib untuk hati. 4. Hubungan antara tasawuf dengan pengembangan nilai karakter. Hubungan antara tasawuf dengan pengembangan nilai karakter. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik satu dengan yang lainnya. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, berucap, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penamaan nilai karakter sangat memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir seseorang sebagai dampak interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Tasawuf akhlaki merupakan upaya untuk perbaikan akhlak dan budi pekerti agar terwujud perilaku yang baik dan menghindari diri dari sifat tercela. Sehingga mengembangkan tasawuf akhlaki perlu dilakukan sebagai dasar latihan kerohanian dengan tujuan mensucikan hati dan mengendalikan hawa nafsu sampai ke titik terendah, sehingga nantinya tidak akan ada penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Sehubungan di atas, maka tasawuf sangat besar perannya terhadap pengembangan nilai karakter seseorang dalam upaya membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang guna mendekatkan diri kepada Allah. Contoh hubungan antara tasawuf dengan pengembangan nilai karakter: bersedekah, menolong orang yang membutuhkan bantuan, menyapa tetangga, melakukan kegiatan sosial. Ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada yang ingin bertanya, mohon untuk ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.